Sebelumnya kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Tapi suaranya nggak jelas. Kayak gini jelas nggak, Bu? Nah, lumayan. Eh, Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu Tita. Di sini Lili ingin mempresentasikan tentang produk minuman Hazelmus air kelapa. Hazel menawarkan minuman segar dan sehat berbahan dasar air kelapa alami dengan rasa yang menyegarkan dan kandungan elektrolit yang tinggi. Produk kami memberikan hidrasi yang optimal untuk gaya hidup aktif. Kurang dekat, Satu kurang dekat. adalah Lid, kurang dekat deh. Kamu deket oh, aja. Nah, gini nih. Deket banget. Coba. Nah, baik, Bu. nah. Jadi, Ya, lumayan. untuk produk Hazelmus air kelapa, Hazel menawarkan air segar dan sehat berbahan dasar air kelapa alami dengan rasa yang menyegarkan dan kandungan elektrolit yang tinggi. Produk kami memberikan hidrasi optimal untuk gaya hidup aktif. Hazel adalah produk minuman segar berbahan air kelapa, kaya nutrisi yang dikombinasikan dengan kefir, memberikan manfaat kesehatan dan rasa yang menyegarkan. Seperti yang kita tahu, air kelapa itu sangat segar. Even kita cuma minum air kelapanya aja itu udah segar banget. Ditambah lagi probiotik dengan kefir itu menambah stamina bagi kekuatan tubuh kita. Lalu tentang kami, visi misinya itu visinya menjadi pemimpin pasar dalam menyediakan minuman segar dan sehat berbasis air kelapa untuk mendukung gaya hidup sehat masyarakat Indonesia. Lalu yang misinya menghadirkan produk minuman inovatif dengan bahan-bahan alami berkualitas tinggi serta mendorong pola hidup sehat Indonesia. Lalu produk kami memiliki 3 poin yang besar. Yang pertama rasa klasik, yaitu minuman segar yang memadukan air kelapa alami dengan kefir memberikan nutrisi probiotik. Lalu yang kedua, kombinasi air kelapa dengan jus buah-buahan dengan seperti nanas, jeruk, dan lemon. Bisa kita bayangin air kelapa ditambah air jeruk dan probiotik itu sebenarnya kayak gimana dan penambahan stamina bagi tubuh kita sehebat apa. Lalu rasa herbal, infus air kelapa dengan ekstrak herbal alami seperti jahe dan mint. Jadi kalau kita kurang enak badan dan merasa kayak lelah, letih, lesu, dan sebagainya, kita ditambah air kelapa sama jahe kan itu enak banget ya buat badan. Lalu keunggulan produk kami itu ada 4 poin, yaitu pertama bahan alami. Kami menggunakan air kelapa segar dan bahan alami berkualitas tinggi tanpa bahan pengawet. Lalu poin yang kedua, rasa segar. Proses produksi yang tepat memastikan rasa segar dan tidak berubah selama masa simpan. Lalu yang ketiga, hidrasi optimal. Kandungan elektrolit yang tinggi dalam air kelapa membantu rehidrasi tubuh secara efektif. Lalu yang keempat, probiotik. Kefir menambahkan bakteri baik yang membantu pencernaan dan meningkatkan sistem kekebalan pada tubuh kita. Pasar dan segmen konsumen itu ada 4 poin, yaitu konsumen aktif, yaitu pencinta gaya hidup sehat dan olahraga yang membutuhkan hidrasi dan nutrisi alami. Sekarang kan banyak kayak promo-promo anak muda untuk ikut lari dan segala macam olahraga. Nah itu bagus banget buat menghidrasi tubuh kita. Lalu pekerja yang profesional seperti kaum urban yang membutuhkan ilmu praktis, sehat dan menjalankan sela aktivitas. Kayak Bu Tita nih kan sibuk banget nih sampai mau bikin makanan atau yang sehat tuh susah gitu. Jadi butuh hal yang praktis untuk kita bawa dan di jalan pun gampang untuk diminum kan. Lalu untuk keluarga, orang tua yang mencari minuman bergizi dan keluarga terutama untuk anak-anak. Kan banyak banget kasus kayak stunting dan segala macam itu um, bagus banget probiotiknya untuk mencerna anak-anak. Lalu kaum muda, remaja dan dewasa yang mudah mencari minuman sehat dan praktis untuk gaya hidup modern. Kan kalau yang kita tahu anak Gen Z sekarang tuh pengennya minumannya tuh yang modern, bisa mengikuti zaman banget kan. Nah, minuman kita tuh nggak kalah mengikuti modern karena udah rasa enak, banyak manfaat, dan modern banget sih. Lalu strategi pemasaran itu ada 3. Yang pertama, branding kuat, membangun brand image yang kuat dengan pesan kesehatan, kesegaran, dan gaya hidup aktif. Lalu yang kedua, distribusi luas, memperluas jalur distribusi ke toko-toko retail, minimarket, fitness center, dan kafe. Kafenya contohnya kayak kopi kenangan atau segala macam, kita bisa banget distribusi ke sana. Lalu kampanye digital, melakukan kampanye pemasaran digital yang menarik dan efektif melalui media sosial. Lid, Ya kita jangan terlalu cepat, Lid. ya Bu, kita sebagai anak Gen Z itu kan kayaknya untuk Nah, media gitu. sosial Nah, itu suaranya gitu. gampang banget ya. Jadi kayak gampang banget untuk ngedit dan post-post ke teman kita melalui seenggaknya melalui media aja itu udah cepet banget. Lalu proyeksi keuangan tahun 2003 ini tuh balak kotor dan belum prediksi bersihnya aja sih, cuman kayak tebak-tebakan aja. Untuk penjualan di 200, laba kotornya 380, lalu di laba bersihnya 250. Di tahun 2024 penjualan meningkat di 250, Ini kok lalu laba belum kotor belum pindah ya? Maaf, Lid. Ini belum pindah, Lid. yang pindah ya Bu.
Ah, PowerPoint-nya belum pindah. Bentar Bu. Nah, Udah Bu, ini belum kamu uraikan. Ya, untuk proyeksi keuangan di tahun 2003 itu penjualan mencapai 2.000, laba total 350, lalu laba bersihnya 250. Lalu di 2024 penjualan ya. 250 meningkat, lalu laba total jadi 400, lalu laba bersihnya kita meningkat 310. Lalu di tahun 2025 penjualan 3.300, laba total 415, laba bersih kita yang dapat 400. Lalu ringkasan ada 3 keunggulan. Bahan alami produk kami dibuat dari bahan bahan dan alami tanpa pengawet atau pemanis tambahan. Kalau misalkan kita selalu memproduksi minuman pemanis tambahan kan rasanya jadi penyakit gula, bahannya jadi lemas dan sakit kan ya. Jadi bahan alami yang kita gunakan itu tidak boleh ada pemanis pengawet dan bahkan aman banget untuk digunakan orang yang minyak diabetes. Lalu rasa segar. Proses produksi yang tepat memastikan minuman kami tetap segar dan lezat hingga sampai ke tangan konsumen. Jadi kita tuh tetap menjaga kesegaran sampai konsumen tuh mencoba benar-benar rasanya masih segar dan produk yang baru dibuat. Lalu hidrasi optimal. Kandungan elektrolit yang tinggi dalam air kelapa membantu rehidrasi secara tubuh secara efektif. Kalau itu tuh segera lagi ya. Apalagi kalau kita air kelapa sama probiotik itu sangat amat menghidrasi optimal. Selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada. Haruslah. Tidak Ngerti ada. nggak nih kelompok satu? Apa yang disampaikan? Ayo boleh nanya. Hmm. Ini siapa aja kelompok satu? Kalian kelompok dua ya kalian. Dirubah namanya. Ah, ayo, siapa tadi? Iner, ngerti nggak Iner? Apa bahan pokoknya? Siapa aja sih? Air kelapa, Bu. Terus diapakan, Ner? Ini nggak bisa Tadi di masanya slide. di saya nggak tahu kurang, Ya, kurang slide jelas, show-nya Bu. bisa dibuat nggak? Suaranya kayak Slide show-nya dibuka di slide show nggak bisa nggak? Eh, Lihat di Ya Bu, slide ini show. udah. Ah, ini masih PPT-nya begini. Edit slide show. Ini udah belum? Slideshow tuh ininya dibuka, dibesarin. Nah, klik yang itu. Nah, itu bisa nggak diklik? Harusnya bisa. Udah di sini saya jadi slideshow Bu. Tapi Ibu belum ya? Belum. Jadi ini kan sebenarnya cara pembuatannya adalah air kelapa, kemudian dikasih jus buah-buahan, terus kamu kasih ini nggak sih? Oh, jadi kasir Bu. Saper ya? Ekstra herbal, jahe, ya. Terus ini difermentasi. Iya Bu, jadi kita Oh, fermentasi dikasih kan kefir. dikasih kefir, jadi kita diam selama 3 hari, lalu nanti bisa dikonsumsi. Ya, air kelapa dulu, terus dikasih kefir ya. Ya, itu untuk Dibiar, rasa ah, dibiarkan 3 hari. 3 hari, lalu setelahnya bisa dikonsumsi. Itu untuk rasa yang pasti tahu. Tapi kalau misalnya dicampur buah-buahan, ya kita tinggal campur aja ya kelapa, kefir, sama buah jeruk atau lemon itu nanti tetap diam 3 hari. Hmm. Hasilnya kalau air kelapa dikasih kefir itu mengental atau gimana? Tetap kalau rasanya tuh hampir mirip-mirip hydro coco Bu, cuman rasanya kayak cukup kayak gitu lah, segar gitu. Oke, hidrokoko. Eh, itu ketika kasih kefir di suhu ruang. Itu ruang ya. Suhu ruang, oke. Tapi Jadi setelah air 3 hari harus masukin ke chiller untuk menjaga Oke, jadi kesegaran. air kelapa dikasih kefir, kemudian diamkan 3 hari, kemudian kasihlah tambahan rasa ya, boleh Iya, nenas, jeruk, lemon gitu. Nah, kalau mau dikasih ekstra herbal kayak jahe, mint, itu tergantung selera gitu ya.
Nah, ini kelapanya dengan air kelapanya atau airnya aja? Dengan kelapanya juga. Jadi Oh, dengan tetap ada. kelapanya. Itu aman, kelapanya aja. Air dan kelapanya aman 3 hari. Pas lagi kita fermentasi itu nggak langsung dimasukin bareng Bu, jadi dimasukin Apa? setelah 3 hari. Jadi dimasukinnya itu tidak barang pas lagi fermentasi, jadi dimasukinnya setelah fermentasi. Oh, jadi air kelapa tuh difermentasi sama kefir. Terus si eh, daging kelapanya dimasukkannya nanti gitu. Setelah fermentasi. Nah, nanti rasanya apa? Ada manis-manisnya nggak? Ada seperti manis-manis kayak hidrokoko tambah kecutan aja sih Bu. Kayak agak kecut lemon gitu. Eh, jadi rasanya ya kayak hidrokoko. Terus kalau mau ada rasa lemon, kasih aja lemon gitu ya. Iya betul Bu. Buah-buahan, jahe. Ya. Oke. Eh, nah, sekarang mungkin yang ditanya teman-teman, dari satu buah kelapa itu bisa berapa produk yang bisa dihasilkan? Dua. Dua botol. Iya. Nah, eh terus kemasannya berapa mili tuh? Kemarin 100 mili. 100 mili. 100 mili. Ya, nanti tinggal dikalkulasi tuh. Berapa dijualnya dan berapa modalnya. 1 mili. Ketika udah jadi ditambah rasa buah, rasa herbal, udah jadi minumannya, siap dikonsumsi, itu tahannya berapa lama di suhu ruang? Untuk di suhu ruang itu cuma sampai 3 hari, tapi kalau di chiller itu bisa sampai seminggu. Di suhu ruang berapa hari? Di suhu ruang 3 hari, tapi kalau Tiga di hari. chiller bisa seminggu. 1 minggu. Gitu. Ya, 3 hari berarti kalau udah lebih dari 3 hari ditarik. Rasanya akan Iya, jadi asam banget kali ya. iya Hmm. betul. Nah, sekarang komposisinya. Air kelapa dari satu butir kelapa kita bagi dua produk ya. Nah, untuk kefirnya berapa banyak dimasukkan? Kalau tempe kan satu bungkus itu ada 500 gram ya Bu. Hah? Satu bungkus itu ada 500 gram, dan kita cuma satu botol itu butuh 100 gram doang. Satu apa? Satu. Satu bungkus, jadi kan ini kan starter kefirnya udah terbungkus gitu loh Bu, jadi dari si bungkus itu 500 gram. Hah? Nah kita cuma satu botol itu butuh cuma 100 gram, jadi kayak satu bungkus itu bisa jadi buat 5 botol sebenarnya Bu. Oke. Jadi satu botol atau satu butir kelapa? Itu jatuhnya kalau misalkan udah dimasukin ke botol ya, nah kefir yang kita masukin ke botol itu 100 aja. Oh, jadi kamu begitu punya air kelapa, sisihkan dagingnya, taruh di kulkas gitu ya. Terus si air kelapanya dikasih kefir, tapi sudah dibotolin gitu ya. Masukin kefir satu botol 100 gram. Setelah 3 hari fermentasi, tambahkan yang tadi rasa-rasa buah gitu ya, dan rasa herbal gitu. Betul nggak, Lid? Ya betul Ibu. Nah, selama proses fermentasi ditutup atau dibuka? Ditutup. Ditutup. Di ruang, di suhu Suhu ruang, ruang. tapi nggak boleh kena matahari ya. Nggak boleh kena matahari langsung. Oke. Ayo sampai sini ada yang tanyakan nggak, Mikdad? Masih bingung nggak? Ayo yang lain open game. Hey, nanti deh absensi ya saya buat izin. Ya, open game. Ya, ayo siapa yang nomor satu, kelompok satu? Naura, mau nanya apa Naura? Udah jelas Naura. Mau nanya modal nggak Naura? Tadi botolnya botol plastik ataukah harus botol kaleng? Botol kaleng Bu, jadi untuk menjaga produk tetap aman. Hmm. Botol kaleng itu tutupnya gimana? Dia tuh kayak kokit gitu Bu. Enggak. Ada contohnya?
Eh, eh. Oh, kata Nora kapan? Nora ngobrol aja. Tuh, Kak Kayak Isna. Gimana? Coba lihat Ibu. gini jadi kita bisa custom gitu loh ke tempatnya. Oh, mahal gak itu? Hmm, kalau Lydia buka sih waktu itu satu, pokoknya dia tuh per 10 itu harganya sekitar 15.000. Oh, per 10 15.000. Oke. Itu ada pertanyaan di chat. Kira-kira waktu produksinya itu kapan ya, Kak? 3 hari. 3 hari katanya. Ada lagi mau tanyakan, Nora? Tuh Ah, Atala. Apa? enggak. Nora? Apa? Sehat? Nora apa? Cukup. Izin bertanya, apakah Kevinnya merubah rasa kelapa kepala? Rasa kelapa secara signifikan atau tidak? Kata Atala. Untuk Pertanyaan. rasa kelapanya itu sama sekali tetap ada rasa manis dan rasa segernya dan nggak berubah sama sekali, cuman ada tambahan rasa yaitu kayak kecut-kecut aja sih, cuman rasanya tetap optimal sama. Kayak Hedre Koko ya? Iya bu, karena kan aku sendiri juga udah bikin ya, udah cobain, jadi udah ngerasain kalau misalkan tidak ada perubahan rasa di kelapanya, cuman penambahannya kayak agak asam-asam seger aja sih. Nah, oke. Tuh banyak yang nanya, Kak, apakah sudah ada HPP-nya? Budgetnya berapa, Kak? Tuh, coba dihitung. Sekarang gini, kira-kira kamu kalau mau produksi 10 botol produksi, kamu butuh berapa kelapa, berapa harganya, kefirnya berapa harganya? Bisa nggak diketik di sini nih, di di kamu. Ini kan kemarin juga Ibu nanya itu tuh. Bentar ya. Atau kamu buka Excel. Kamu lagi pegang laptop apa pegang ini? Laptop. Ya, coba Excelnya lihat. Jadi mereknya Hassel ya, Iya Hazel. Hazel. Mereknya Hazel. Ada yang mau menambahkan merek? Nanti yang kalian desain ini ya, desain gambarnya ya. Eh, Buka Excel deh, Lid. Kita hitung-hitungan. Eh, Udah bu. Belum. Ini masih PPT loh. Jadi ini yang udah saya absen siapa? Eli udah saya absen belum ya? Eli-nya Udah belum belum bu. saya absen. Nasyi kemana ya? Belum. Masih PPT. Karena udah Nasyi. Nasyi kemana ya? Hadir bu saya. Nah, Nasyi ya. Eh, Nasyi hadir. Siapa lagi? Rana ada ya. Oke, berarti hadir semua ya. Mas sudah muncul ya. Ya, simpan. Eh, Nah, gitu. Coba lihat tulis modal untuk 10 produk. Hmm. Satu, kelapa. Berapa butir tuh? Lid? Pakai nomor atuh, Lid. Satu, kelapa. Ih, kok itu kolom satu, kolom kelapa beda lagi di kolom dua, Lydia. Nah, Itu udah di kolom dong bu. satu doang. Nomor atuh nomor. Terus itu Satu. kelapa. Beda kolom, Lid. Beda Oh kolom. beda. Ah, Kok pakai itu atuh?
pakai custom, pakai ini aja. Klik kolomnya, klik customnya nih di atas. Ini nih, klik atas di kas. Nah, itu general aja, general. Klik. Nah, dah kelapa. Terus kelapa butuh 5 ya. Kalau 10 botol berarti butuh 5. Ya, Bu. Ya, 2 kefir. Taruhlah rasa buahnya pakai apa? Mungkin pakai lemon, pakai jeruk, Bu. Oh, lemon aja dah, lemon aja. 3 lemon. Terus tadi apa lagi ya? Jahe ya? Ya. Jahe, oke. Eh, terus apa ya? Stiker. 5 6 botol. Oke, sekarang kita hitung apa itu lemonnya 10. Oh, jadi taruh, ini kan kita mau 10 botol ya. Nanti kan tinggal kita kalikan ya. Iya. Jadi kalau mau 10 botol, 20 lemon. Ya, jadi satu botol itu ada 2 lemon. Wih, nggak asem banget. Kamu Enggak, udah enggak, coba? enggak. Udah. Oh ya udah nanti kalian uji coba dulu ya dengan kali dia ya. Oke. Jahe. Jahe segimana lit? Satu Ya, batang aja kali. satu kan cuma cukup, satu batang itu dibagi 2 ya, Bu. Oke. Berarti satu butir. Enggak, satu batang kan jahe kan, ini ya, jadi ya. Nah, itu sih dipotong, Bu, jadi cuma dibagi 2 untuk yang Yakin ini lit? satu. Ini Iya, 100 Bu. mili ya? Ya udah deh karena Iya. kamu udah nyoba. Oke. Berarti 5 ya. Iya, Bu. Nah, stiker 10. Botol 10. Oke. Ya. Kelapa harganya berapa? Harganya satu, Satuannya. berapa, satu, Atau kita nggak bicara satuan kali ya? 10.000. Kelapa muda 10.000. Kelapa muda satu 10.000, berarti 50.000. 50 ribu, oke. Tadi kata 50 ribu, itu 50. 50 ribu, Lid. Eh, yang pakai RP, nanti RP-nya pakai itu aja. Eh, diklik generalnya diklik, terus kamu pakai rupiah gitu loh. Nah itu, yang pakai number, Lid. Accounting, dah, pinter. Aja accounting. Lemon, lemon tuh Emang 1000-an ya. emang satu kilo berapa ya? Lemonnya yang kecil apa yang besar? Kalau yang besar, 2000. Hah? Lemon sekilo tuh di pasar pasar induk ya, Bu, sekilo itu 20.000. Sekilo isi berapa ya? Berapa ya? Ah, udah 10 ribu. Seribuan, bener. Udah 1000-an, berarti 10 ribu. Tadi kata kamu lemonnya 20 ribu berarti Lid. Oh, iya. 1 kilo tadi kamu kata kamu berapa? 1 kilo 25.000. Oh, ya udah berarti 20 ribu. Taruhlah 20 ribu. Jahe, jahe itu murah lah. 5 biji itu berarti berapa ya? 2000-an Lid. Eh, Kira-kira ya. Kalau stiker itu kan kecil ya. Kemarin ibu tuh nyetak stiker untuk yang TPC. 10 ribu tuh 1 lembar. 1 lembar itu ada isi 10. Enggak, isi 20. Berarti 500. 500 dikali berapa bro? 5.000 lit. Mahal ya? Stiker 5.000. Masa sih? 500 kali 10. Iya 5.000 ya? Iya 5.000 lit. Botol berapaan? Bentar. Hmm.
Harga botol berapa? Sebentar mau. Eh, Atala ngapain live ya? Orang mah di Eh, grup. satunya 1.850 perak bu. Ya, sekarang kalikan 10. 1.850 kali 10. Mahal botolnya. Ini mau dijual berapa coba? Di situ aja sama dengan lid, sama dengan 10. Iya, C berapa nih? C7. Eh, Disorot aja C7. Kali. Tadi berapa harganya? Eh, 1.850 perak. Ya, dah. Enter. Kali itu pakai itu, lid, bintang. Bintang, lid, bukan kali biasa. Ketahuan nggak pernah pakai Excel nih. Bintang, nak. Nah, gitu. Klik, dah. Enter, berapa? Loh, kamu jangan pakai 1.800 ya. Nggak, jangan pakai titik. Jangan pakai titik, lid. 10 kali 1.875 misalnya. Jangan pakai titik. 1.8, ya, berapa? Nah, gitu. Sekarang total ke bawah. Riksa sambil dibuat juga Riksa ya. Apain bagaimana? Terus tarik, ya. Berapa, lid? 300.000 bu. 300.000. Eh, Sekarang 300.000 dibagi 10, 30.000, lid. Mahal ya. Mungkin kita jualnya di 15.000 ini kan karena baru memperkenalkan, jadi harus uji dulu. Kalau menurut ibu sih nggak segini, lid. Satu kelapa itu, ada yang tahu nggak satu kelapa itu berapa mili isinya? Satu kelapa sih udah ambil. Satu kelapa sih udah ambil. Satu kelapa sih udah ambil. Satu kelapa itu enggak. Ini kalau produksi 10 kita nggak butuh 5 kelapa kali ya. Banyak loh. Kalau yang Lydia cari sih di sini satu kelapa isinya maksimal 200 ml sih bu. Jadi satu kelapa 200 cuma mili. ya. Oke, ya udah. Kefirnya 250.000. Ntar dulu. Kefirnya 50 sih beneran nih. nggak salah bu, salahnya Untuk 10 botol jadi 50.000 kefirnya. nggak salah benar. Hmm, Mahal banget Lid, ya. Dijualnya orang minuman itu eh, Ini bu yang benar bu, tadi salah. apaan tuh? Jadi Tadi 100. 133.000 tadi ke Samsung Lid, Lid, 250. digedein dong, Lid. Nggak kebaca nih. Digedein apa, Lid? Nah, gitu. Nah, naik ke atas. Ya, nah 133 dibagi 10. 13 ribuan ya? Iya. 13.000. Ya, dijual 15.000. Kalaupun nanti biasanya ya, kalau ini kan kalau diproduksi 10 itu kan akan jatuhnya mahal. Kalau kalian produksi 50 nanti gini, maksud ibu kalian uji coba dulu ya. Jangan langsung banyak. Tapi kalian uji coba dulu dari rasanya bagaimana. Nah, setelah itu baru produksi dalam jumlah skala banyak. Jadi nanti sama-sama dengan kali dia kalian
membuat produk ini dulu untuk diuji coba ya. Gimana nih rasanya yang pas seperti apa. Nah, setelah itu baru nanti kalian memproduksi dalam jumlah mau 100 kek atau 50 gitu. Setidaknya ini gambaran kasar ya. Ini baru gambaran kasar ya. Jumlahnya sekian. Menurut saya kalau udah dia jumlah 50 atau 100 itu ini modal HPP-nya akan murah. Nanti bisa dijual 10 ribuan lah gitu ya. Karena kalau kantong mahasiswa dijual 15 ribuan nggak nyampe nih. Kata dia mendingan makan beli nasi gitu ya. Jadi nanti bisa di ini lagi ya, di range lagi. Ada pertanyaan nggak? Kamu nanya kalau beli langsung airnya ke tukang kelapa, apakah bisa, Kak? Oh, jadi kalau kita kan mengandelin airnya aja, Lid. Airnya Ya, aja. Kelapanya kan sebetulnya mau dipakai mau enggak. Bisa nggak kalau minta airnya ke tukang kelapa? Jadi tetap mengirit. harus beli. Ah? Kalau itu tetap harus beli sih. Oh, kan suka ada tuh kalau tukang sayur tuh, Lid, air kelapanya dibuang. Tapi ini kelapa muda ya. Kita tetap apa mintanya kelapa muda biar terus segar. Kan dagingnya kan kita tetap butuh juga sih. Oh, jadi bukan kelapa sayur. Kalau kelapa sayur kan emang air kelapanya suka dibuang gitu ya. Ini kelapa muda katanya Faiz. Harus kelapa muda. Jadi gini, oke. Tadi bagus juga pertanyaan Faiz gini. Faiz boleh nyoba. Kalau kefir belinya di mana kefir? Di Kefir Shopee di ada? Shopee, online shop itu banyak banget sih Bu. Oke. Faiz. Ya. Oh, di tukang kelapa muda. Minta gitu bisa ya, Faiz? Faiz buka. Oh, itu deh. Coba soalnya nyalakan. Langsung ngobrol aja. Emang boleh minta? Oh, lagi di jalan. Emang boleh minta ya ke tukang kelapa muda. Jadi gini, Kalau itu tetap harus beli bukan di jalan. harus beli. Harus beli Faiz. Ya, silahkan kalau ada teman-teman ya, Litya mau nyoba-nyoba sendiri. Itu apa namanya? Kefirnya bisa dijual, bisa dibeli. Ada banyak di Shopee. Ya, kamu bisa nyoba sendiri. Ah, pengen nyoba dulu. Eh, Kau pakai itu. Nah, untuk lemon bisa nyoba pakai lemon, bisa nyoba pakai mangga gitu kan? Ya, eh, sehingga ada rasa-rasa yang berbeda. Oke. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok satu? Sudah tidak ada. Ada lagi kah? Udah ngerti semua tugasnya, apa yang dikerjakan? Alex sudah tahu? Septi udah tahu? Caranya Udah, biar oke. Naura udah. Eli udah, Eli. Sudah, sudah Oke. Bu. Nah, Faiz sudah. Eh, Rana di mana? Rana kelompok satu atau kelompok berapa nih? Iner sudah. Oke, kalau sudah kita beralih ke Karikza. Silakan. Baik Bu, Nanti izin tinggal untuk janjian ya, bikin bikin WA grupnya ya, kelompok satu. Hubungin kali dia. Yuk, silakan. dijelaskan ya Bu. Ya, share screen. Dah, boleh agak di itu dibesarkan, Rikza. Oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi semua wabarakatuh. dan juga Bu Tita yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan proyek bioindustri yang bernama Simadring. Mungkin sebetulnya untuk Simadring ini saya kenapa angkat untuk bahan utamanya kan lemon ya. Jadi memang untuk lemon ini sering kita temukan gitu, apalagi dalam teh lemon tea gitu. Jadi saya tuh kepikiran kenapa gak ada fermentasi dari lemonnya langsung gitu. Jadi saya di sini menemukan salah satu minuman namanya minuman Sima. Nah,
Untuk minuman Sima ini sebetulnya memang minuman fermentasi tradisional dari Finlandia yang sering disajikan selama perayaan Papu. Jadi itu perayaan tahunan dari Finlandia yang merupakan hari buruh di Finlandia. Untuk proses fermentasi sendiri menghasilkan kandungan alkohol yang sangat rendah, biasanya kurang dari 1%, menjadikannya minuman yang aman dikonsumsi oleh anak-anak maupun orang dewasa. Mungkin ada sedikit sejarah juga untuk Sima ini, minuman Sima ini merupakan fermentasi tradisional dari Finlandia yang berasal dari tradisi kuno pembuatan mit di Eropa Utara. Mungkin awal terbuatnya itu dari madu, kemudian berubah menggunakan gula sejak abad ke-18 dan ke-19 menjadikannya lebih manis dan rendah alkohol juga. Nah, untuk Sima ini erat kaitannya dengan kepercayaan Papu pada 1 Mei, di mana Sima disajikan bersama makanan khas lainnya. Meskipun telah mengalami beberapa variasi, Sima tetap mempertahankan bahan dasar lemon, gula, dan ragi dengan fermentasi ringan. Nah, untuk saat ini Sima menjadi simbol budaya Finlandia dalam perayaan Papu. Nah, untuk produk low sendiri, sebenarnya di sini ada bahan utamanya yaitu lemon, kemudian ada gula merah, kismis, dan air, di mana yang kedua itu dilarutkan hingga tercampur sempurna. Kemudian setelah di tercampur dan sudah selesai dilakukan fermentasi satu itu 1 hari 24 jam pada suhu ruang, kemudian disaring dan dipindahkan ke botol. Nah, ini ditambahkan kismis. Untuk botolnya sendiri, untuk botol itu botol kaca dikarenakan memang untuk botol kaca sendiri itu baik untuk fermentasi. Kemudian difermentasi lagi. Yang kedua itu 1 sampai 2 hari pada suhu ruang, kemudian packing. Nah, sebetulnya saya di sini ingin eksperimen juga untuk produk flow di sini memang saya memilihnya itu ada 3 gitu. Ini yang pertama, kemudian yang kedua itu eh, jadi hanya ada fermentasi satu saja gitu. Jadi tidak ada fermentasi dua dengan langsung menambahkan kismis karena perlu kita ketahui bahwa kismis ini merupakan bisa menjadi ragi alami pada suatu produk makanan ataupun minuman. Jadi sangat baik sekali gitu raginya dan sehat. Kemudian untuk produk flow yang ketiga kemungkinan memang tidak menambahkan kismis, jadi mungkin hanya fermentasi satu juga, jadi tidak ada fermentasi dua. Jadi di sini saya nanti akan mencoba eksperimen dulu dalam 3 flow, ya yang fermentasinya 2 kali, kemudian fermentasi satu dengan menambahkan kismis juga, kemudian fermentasi satu kali ya, juga tanpa menambahkan kismis. Nah, untuk waktu estimasi produksinya itu kurang lebih 2 sampai 3 hari. Kemudian untuk estimasi ketahanan produk itu 1 bulan di dalam chiller. Nah, mungkin di sini ada eh, beberapa apa ya produk yang produksinya di mana dihitung dalam per 1,5 liter. Jadi 1,5 ini dalam 25 botol. Jadi memang saya membutuhkan botol yang 60 mili. Nah, untuk lemon segar sendiri itu saya mencari-cari itu 1 kilo itu kisaran di 25.000. Kemudian kismisnya juga itu untuk per 100 gram itu ada di 12.000. Kemudian gula merah itu per 200 gramnya itu ada di 4.000. Kemudian biaya overhead itu 15,250. Ini bisa saja sudah termasuk dari biaya stiker juga. Kemudian untuk botolnya sendiri itu yang 60 mili yang plastik itu per botolnya itu 750, dan untuk biaya jasanya juga ada 1.000 per botol. Jadi kemungkinan total cost yang saya gunakan itu 100.000 untuk 25 botol. Mungkin ini gambaran kasar aja dari saya. Mungkin nanti bisa dicoba-coba untuk pasnya kayak gimana gitu. Kemudian untuk harga sendiri saya start dari 4.000 per botol atau 10.000 per 3 botol. Jadi mungkin untuk 10.000 per 3 botol ini memang merupakan
marketing dari eh, project saya gitu. Jadi kalau misalkan mau beli 3 botol itu lebih murah gitu. Jadi 10.000. Nah untuk biaya produksi laba rugi selama 1 tahun sampai 5 tahun ini pendapatan laba per bulannya mungkin di kisaran 15.000 itu kalau misalkan terjual semua itu kisaran 85.000. Nah, untuk tahun pertama itu mungkin laba bersihnya juga ada di 114.000 sampai tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Dan mungkin memang untuk laba sendiri tidak terlalu banyak karena memang di sini kalau misalkan memang akan terus berjalan, insya Allah nanti bakal laba itu akan mengalir sendiri gitu kalau misalkan memang lancar gitu. Nah, mungkin untuk khasiatnya sendiri itu yang pertama itu meningkatkan imunitas. Nah, kandungan vitamin C dari lemon itu yang digunakan dalam SIMA dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kemudian sumber energi juga di mana SIMA itu mengandung gula yang dapat memberikan dorongan energi yang instan. Nah, yang ketiga itu mendukung kesehatan pencernaan di mana proses fermentasi ini ringan dalam SIMA menghasilkan sejumlah kecil probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan usus. Kemudian efek detoksifikasinya alami di mana lemon yang ada di dalam SIMA dikenal memiliki sifat detoksifikasi alami membantu membersihkan tubuh dari racun. Kemudian menghidrasi tubuh karena SIMA terutamanya terbuat dari air, meminumnya juga membantu menjaga tubuh tetap terdehidrasi yang penting untuk kesehatan sel, menjaga suhu tubuh dan mendukung fungsi organ-organ vital. Nah, yang keenam juga ada rendah alkohol, di mana kandungan alkohol dalam Cina ini sangat rendah, di bawah 1%, sehingga minuman ini aman untuk sebagian besar orang dan tidak memberikan dampak negatif. Nah, kemudian menenangkan juga kepikiran dan tubuh, karena memang sima ini yang disajikan itu dingin, dapat memberikan efek menenangkan, terutama saat diminum dalam kondisi panas ataupun setelah aktivitas. Nah, yang terakhir juga ada sumber antioksidan, di mana lemon ini digunakan dalam sima mengandung antioksidan yang dapat membantu melawan stres oksidatif pada tubuh. Nah, mungkin untuk target market sendiri karena kandungan alkoholnya rendah juga, jadi ini bisa diminum di semua umur. Jadi untuk anak-anak, dewasa, dan lansia juga bisa meminum minuman ini. Kemudian untuk analisis SWOT-nya sendiri itu untuk strength-nya itu mungkin memang minuman ini unik dan autentik, kemudian kandungan alkoholnya rendah dan sehat dan segar. Kemudian untuk kekurangannya sendiri kurang dikenal di pasar global karena mungkin ini merupakan minuman khas dari salah satu negara gitu. Kemudian umur simpannya pendek dan sensitivitasnya terhadap suhu cukup sensitif gitu. Jadi memang lebih baik selalu disimpan pada suhu dingin. Kemudian untuk eh, peluangnya ini merupakan minuman yang tren, minuman fermentasi dan sehat, kemudian pengembangan rasa dan kemasan lokal. Dan yang terakhir itu ancaman itu mungkin lebih di persaingan ketat di pasar minuman karena mungkin untuk minuman sendiri itu cukup banyak, apalagi sekarang fermentasi itu banyak sekali gitu minuman yang sudah ada gitu. Nah, mungkin di sini ada khasiat dari 1 botol dalam minuman Sima ini bisa dilihat sendiri. Eh, mu- Mungkin di sini untuk layanan produksi, mungkin nanti untuk promosi sendiri itu bisa di Instagram. Jadi nanti kita bikin akun Instagram untuk produk ini. Kemudian untuk penjualannya nanti itu pada saat bazar, di mana nanti kan ada bazar es unggul juga ya, yang akan diikuti oleh kita kita juga. Jadi nanti kita penjualannya di situ. Nah, mungkin ini saya sudah membuat logonya sendiri untuk si mading ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 ada pertanyaan atau udah mengerti apa yang akan dikerjakan?
Ayo kelompok 2, bertanya Kak Riksa. Nggak ada. Coba saya tanya sama nasi. Nasi, itu yang dipakai bahan bakunya apa nasi? Lemon ibu. Berapa banyak lemonnya? Hmm, Makanya nanya. Tuh, Za, dia nggak tahu lemonnya berapa banyak. Dan airnya segimana. Nah, ini mungkin, nah untuk lemonnya sendiri mungkin ini perkiraan kasarnya karena pengen dibikin 1,5 liter untuk 25 botol itu lemonnya itu 1 kilo. Jadi kemungkinan besar untuk satu botolnya itu di kisaran 200 dua Jadi dua ratusan puluh lima pokoknya 200 botol itu, enggak deh 25 botol itu 1,5 liter air. 40 ya. Ah, ah. Dengan satu Iya, satu kilo, setengah liter air 1 kilo lemon. lemon. Ya, Ya, Bu. lemonnya dengan kulit-kulitnya atau isinya. Untuk lemonnya sendiri eh, dengan kulit-kulitnya, Bu, karena kulitnya juga apalagi yang di luarnya itu kan khasiatnya juga cukup baik gitu. Karena kan ekstrak-ekstrak yang ada di lemon Ini kayak itu teh ada pace ya. juga di luar kulitnya itu, Bu. Ya, vitamin C-nya, Bu. Ya kayak teh pace, minuman teh pace. Iya, Bu. Mirip-mirip Yang dari teh pace nanas, sih, Bu, emang. kulit nanas. Ya, eh, coba ibu tanya sama Erik. Erik, Iya, Bu. Erik tahu nggak, Erik? Ya. Ini cara buatnya pakai gula merah atau gula putih menurut kamu? Mana yang lebih Gula efektif? merah Gula merah. Kenapa nggak gula putih? nggak tahu Nggak tahu. karena Nanya dong. Riksa, kenapa nggak gula putih? oke. Selamat malam lah Kak Rizza. Kenapa kita nggak pakai gula merah dan kenapa kita menggunakan gula merah dan tidak gula putih? Eh, eh, Mungkin kalau menurut saya kenapa gak pakai gula putih karena mungkin gula merah sendiri pada proses pembuatannya itu lebih alami juga kan. Kemudian kalau untuk gula putih kan memang itu diproduksinya agak cukup memakai bahan-bahan yang Sintetik. eh, sintetik juga gitu. Jadi takutnya apa ya mempengaruhi pada proses pembuatan dan fermentasi si si mading ini gitu. Dan kemudian mungkin tambahan tambahan dari saya mungkin saya juga akan bereksperimen menggunakan madu juga gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalkan dua-duanya bagus, madu dan gula, mungkin itu merupakan variasi dari rasa. Jadi ada yang rasa gula merah dan gula dan madu gitu. Seperti itu. Oke. Udah puas, Erik? Tuh, ada yang mau Ah, tanya tuh. Oh ya, ya boleh. terus apa lagi, Rik? Udah. Itu aja. Terima kasih. Oke. Ayo, Mars aja apa? Ini mungkin Bu di kolom chat Denis nanya, kamu tanya kira-kira kalau yang fermentasi 2 kali sama 1 kali rasanya bakal ada perbedaan atau tetap sama aja. Nah, karena mungkin saya juga belum eh, mencoba bereksperimen, jadi mungkin nanti eh, dicoba dulu nanti sama saya, karena mungkin di sini juga kan untuk si madring yang memang aslinya dari Finlandia itu 2 kali kan fermentasinya. Cuman di sini saya juga mencoba-coba gitu, apakah memang fermentasi 2 kali itu lebih baik ataupun memang 1 kali juga udah cukup gitu. Tadi kan saya udah bilang ada 3 produksi flow, jadi mungkin kita bandingkan dari ketiga tersebut mana yang lebih baik. Mungkin seperti itu sih.
Jadi masih coba-coba eksperimen. Kalau tadi kali dia kan memang sudah mencicipi, sudah membuat dan sudah tahu rasanya. Kalau Kaliza ini memang belum membuat, belum eksperimen. Jadi nanti akan coba pada beberapa rasa dan beberapa metode. Ya. Jadi kalau menurut saya sih jeruknya dimasukkan ke dalam toples, kamu masak air panas dengan gula merah dan langsung dituang ya, karena bakterinya nanti akan mati. Ya, setelah dingin, air apa gula merah dengan airnya, setelah dingin baru tuangkan ke air jeruk ya. Baru masukkan kismis untuk starternya. Masukkan kismis, biarkan semalam. Menurut Ibu itu juga udah enak. Coba aja. Ya Bu, baik Bu. Hmm. Ada lagi Aku yang mau tanya? Ya. ya. Mau Mars dulu atau aku? Oh, Mas dulu, Mas dulu. Ya, Mas, silakan. Mas. Di chat Bu ini, Ya udah, Ibu kalau silakan misalnya udah dibaca. kejual, jual lemonnya kan disimpan, lemonnya bisa bertahan berapa lama? Mungkin kalau lemon sendiri karena mungkin kalau misalkan belum terkupas ataupun belum diapa-apain itu masih bulat gitu ya, Oh, bukan pasti lemonnya agak kali, lama sih karena kan minumannya. kulit lemon juga. Minumannya, Za. Maksud dia tuh minumannya. Kan Ini Bu, nggak kejual. Ibu kalau misalnya nggak kejual, Mas, oh kamu nggak jelas pertanyaannya. Oh, Ibu Minuman lemonnya. Hah? aku mau tanya dulu. Itu minuman pas lemonnya kayaknya ya. buat minuman lemonnya udah jadi atau dibuat di tempat gitu? Tuh, minuman lemonnya. Ah, minuman lemonnya udah jadi atau buat minuman lemonnya di tempat gitu? Pakai buah lemon. Udah jadi, Udah Oh, jadi udah karena jadi. kan ini fermentasi kan. difermentasi. Oh, oh iya. Berarti itu bisa tahan berapa lama semisalnya lemon yang nggak kejual pada hari itu? Sebetulnya kalau misalkan nah ini untuk ketahanan sendiri sebetulnya untuk produk itu bisa 1 bulan kalau misalkan memang di dalam chiller dan juga ya aman gitu. Jadi kalau misalkan pengen lebih lama ya jangan dibuka dulu chillernya, kemudian harus tetap dingin aja sih. Cuman kalau misalkan memang gak tanpa dingin gitu mungkin agak lebih rentan juga gitu karena di sini juga kan yang strengthnya apa sih weaknessnya sendiri kan memang untuk suhunya juga agak sensitif gitu. Jadi lebih baik itu selalu dalam keadaan dingin. Kalau menurut Ibu ya, kalau tidak dalam keadaan dingin itu hanya 1 hari deh. Coba aja. Nanti setelah selesai fermentasi langsung masukkan ke kulkas dalam keadaan dingin. Karena ini akan aktif banget. Gula merah tuh medium yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Jadi nanti bakterinya akan aktif, malah akan jadi berbau asam. Berbau asam karena terlalu banyak fermentasi. Eh, Gitu ya. Jadi nanti di produknya, di botol produknya diselipkan stiker lambangnya sama khasiat ya. Khasiat dari minuman itu apa gitu ya. Kalau kalian udah tahu jenis bakterinya, tulis jenis bakterinya apa ya. Eh, Misalnya antioksidan tinggi, vitamin C tinggi gitu, tulis ya. Sehingga orang tertarik untuk beli. Ya ini bagus ada analisis SWOT-nya tadi. Eh, dia nggak pakai analisis SWOT. Ada lagi pertanyaannya, Untuk Ya, Kariza? saya. Ya apa? Ada efek samping nggak? Sakit perut kah gitu? Ada nggak Iya. efek sampingnya? Efek sampingnya mungkin tergantung eh, apa ya ketahanan tubuh juga gitu. Kalau misalkan memang misalkan memang perutnya agak bermasalah, mungkin bisa jadi eh, sakit juga gitu. Bisa jadi diare mungkin ataupun dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalkan kita perutnya aman-aman aja gitu, normal-normal aja, di sini mungkin
bisa eh, berkhasiatnya lebih tinggi gitu. Kalau misalkan memang perutnya kita itu normal gitu. Paling kayak gitu sih. Ini kan nanti rasanya asam ya, agak asam-asam gitu ya. Asam kayaknya itu kebayangnya asam ya karena si itunya lemonnya asam tapi asamnya segar. Nah, kalau yang punya mah mungkin nggak bisa kali ya. Ada asamnya akan tinggi itu di situ. Kemudian Iya, Bu. ya kalau terlalu lama dikonsumsinya ya memang akan terjadi ketidakseimbangan mikroflora. Nanti itu yang menyebabkan terjadinya sakit perut. Jadi kalau udah kadaluarsa ya diminum tingkat asamnya tinggi gitu. Bahaya. Mikrofloranya nanti yang dia menyebabkan kalian diare. Mikrofloranya masih imbang dengan yang patogen dan yang manfaat. Ya, ada lagi Bu, yang lain? mau nambahin juga Bu, mungkin kenapa 60 mili juga Bu, karena mungkin kalau misalkan kebanyakan minum juga kan gak baik juga gitu ya Bu. Makanya saya Ya, kenapa 60 cukup botolnya deh. kecil ya, jadi Heeh, 60 mili juga udah cukup untuk 60 mili sehari ya. gitu. Iya, Bu. Heeh. Dia akan minumnya juga sedikit. Heeh. Boleh setuju saya 60 mili. Ada lagi yang lain? Bukan. Ada, nggak ada lagi ya? Eh, Eh, ini takarannya udah disesuaikan belum sama apa tuh namanya nutrisi yang harus ada di makanan kayak kurang dari berapa gram per 100 gram atau apa gitu. Kayak gulanya jangan kelebihan atau kekurangan. Eh, Mungkin kalau itu sebenarnya kalau misalkan dalam produksi itu memang harus diperhatikan pada kandungan dan komposisi gulanya sih memang, karena kan kalau misalkan kebanyakan juga itu berbahaya bagi yang punya diabetes itu. Jadi cukup harus diperhatikan juga dalam penambahan gula juga gitu. Mungkin di sini sih paling gula aja sih yang agak takut, apa ya? Kalau kelebihan itu takut buat diabetes gitu. Gitu sih. Oke. Ya nanti diuji coba ya dengan Karisa ya pembuatannya untuk difikskan rasionya segala macam. Terus sekalian ngumpul desainnya udah ada ya. Tinggal apa namanya stikernya itu belum ada tulisan manfaat kemanfaatannya. Di Baik, Bu. stikernya nanti dimasukkan ya, dicantumkan. Baik, Bu. Ya, ada lagi yang lain? Aduh. Nanti bisa janjian dengan Kariza. Pokoknya Ibu sih pertemuan ke-13 saya akan mengundang orang kewirausahaan atau pertemuan ke-11 ya kewirausahaan untuk memaparkan tentang kegiatan nanti pameran dan juga bagaimana peluang berwirausaha di kampus Esa Unggul gitu ya. Jadi saya akan panggil Pak itu. Jadi kalau bisa sebelum itu, sebelum liburan atau sudah liburan di bulan Januari, kalian udah uji coba dengan Kaliza ya, membuat produksi ini yang kelompok satu dengan Kalidia segera untuk uji coba. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada pertanyaan lagi? Ya, kalau nggak ada, nanti buat kelompoknya jangan lupa sehingga komunikasi bisa jalan terus dengan Kaliza ya. Ibu Eh, ada tuh yang tanya Bu di apa chat. tuh? Tuh, baca. Ada Kak, izin pertanyaan tuh. bertanya. Heeh, Izin bertanya, ini termasuk halal gak ya Kak? Soalnya dijelaskan ada kandungan alkoholnya. ya. Kalau di bawah 0,5% kandungan alkoholnya, hukumnya halal dari ketetapan MUI.
Nah, mungkin memang untuk alkohol sendiri karena kita juga harus berpacu pada apa ya estimasi kelamaan dalam fermentasinya gitu. Karena kan di sini fermentasinya itu sekitar 1 hari gitu, 24 jam. Jadi kalau misalkan lebih dari 1 hari kemungkinan besar kandungan dari alkoholnya itu malah naik gitu. Jadi diusahakan mungkin nanti pas produksi juga memang tidak lebih dari 1 hari gitu biar nanti memang apa ya kandungan alkoholnya itu di bawah 0,5% gitu dan juga hukumnya halal gitu. Mungkin seperti itu sih. Ah, ya, kalau tidak terlalu asam sih nggak masalah. Ya, tape juga kan beralkohol ya. Cuman alkoholnya kalau memabukkan itu yang tidak halal. Sepanjang tidak memabukkan, alkoholnya nggak masalah. Sudah cukup, ada lagi mau tanya nggak? Oh, itu Atala. Maka sedikit pertanyaan tambahan, apakah ada zat khusus yang bisa mereduksi kandungan alkoholnya? Mungkin untuk ini saya juga belum terlalu eh, mencari referensinya. Mungkin dalam gambaran saya mungkin eh, tidak terlalu ada sih. Cuman memang perlu kita ketahui untuk fermentasinya itu ya jangan sampai berlebihan gitu, jangan sampai kelamaan juga gitu. Jadi yang meminimalisir kandungan alkohol yang terjadi gitu. Mungkin kayak gitu sih. Ya, alkoholnya tidak Kalau memabukkan misalkan memang ya. takutnya ada Heeh, reduksi ya. heeh. Oke Ya, Kak, siap. Sip. ada lagi? Ya, segera membuat WA grupnya. Jadi nanti eh, kalian sama-sama mengerjakannya ya. Masing-masing nanti ditentukan berapa modalnya, satu orang kena berapa gitu ya. Sekalian bikin pameran. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mungkin cukup untuk penelitian. Untuk kuliah hari ini, saya udah nggak enak badan. Ya, terima kasih. Nanti Rabu ya. Rabu depan kita kuliah biasa. Kemarin sini ada kuliah dengan Bu Radisi nggak? Biologi 24. Ah, ada Bu, Bu, Ah, ada. ada. Oke. Eh, yang kedua belum, yang pertama udah. Nah, yang kedua ingatkan ya. Apakah mau online di hari Jumat atau nggak Sabtu gitu ya ke Bu Radisi ya. Kalau Soalnya nggak udah salah saya, tanggal 2 Bu. ya udah saya buatkan jurnalnya. Ya udah, sampai ketemu dengan saya hari Rabu ya, offline. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Lydia dan Waalaikumsalam Lisa. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam banyak Bu. warahmatullahi Terima kasih, Bu. Ya, terima wabarakatuh. kasih Bu. ya, Terima kasih Bu. izin pamit ya.